Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukanlah kami untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari atas pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah adanya sukacita yang meluap meskipun sangat miskin, namun kaya dalam kemurahan. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengajak jemaat atau umat Kristiani yang ada di Korintus, dan sekaligus juga mengajarkan dan mengajak kita semua yang mengaku diri sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus pada masa kini dan di sini dan dimanapun kita berada, agar mau terus mengajak diri kita ini belajar dari apa yang dicontoh teladankan oleh jemaat atau umat Kristen yang ada di Makedonia. Meskipun mereka sangat miskin dalam harta benda kekayaan, namun mereka sangat kaya dalam memperlihatkan tentang kemurahan hati Tuhan Yesus kepada kehidupan mereka sehari-hari. Jemaat atau umat Kristiani yang ada di Makedonia itu dalam kondisi ekonomi yang sangat miskin, namun mereka tetap mau dan mampu untuk menggalang dana bantuan guna melayani umat Kristiani yang lebih miskin yang ada di Yerusalem, dan juga membantu mereka yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus, termasuk tentu saja untuk mereka yang terus aktif di dalam mengabarkan Injil keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sedang merenungkan tentang firman Tuhan hari ini, sesungguhnya hal ini mau menyadarkan diri kita masing-masing bahwa apabila di dalam memberikan persembahan apapun yang namanya persembahan untuk Tuhan yang selama ini masih sangat kecil nilai atau jumlahnya, yang telah kita berlakukan sebagai saluran berkat Tuhan Yesus untuk menyatakan kemurahan hatinya kepada orang lain selain diri kita, guna mendukung pelayanan gerejawi baik melalui institusi atau lembaga gereja manapun juga, dan bagi mereka yang hidup khusus untuk melayani Tuhan Yesus dalam hal memberitakan Injil keselamatan. Renungan tentang firman Tuhan Yesus ini memberikan dorongan atau ajakan bagi kita setiap pribadi, baik yang masih muda maupun kita juga yang sudah lanjut usianya, agar kita mau mengikuti bimbingan Roh Kudus untuk tetap mau belajar lebih bermurah hati lagi, lebih dari yang selama ini sudah kita lakukan. Demikian juga dalam mendukung para pemberita Injil lainnya, setidak-tidaknya dengan doa dan juga berupa materi yang dibutuhkan, agar mereka tetap bersemangat di dalam melaksanakan pekabaran Injil keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu. Andaikan kita belum mampu bermurah hati menyalurkan berkat Tuhan berupa materi itu, maka paling tidak kita harus ingat sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita jaga untuk mau hidup kudus, penuh ikatan damai sejahtera, penuh kasih sayang, saling tolong-menolong dengan sesama kita umat manusia, agar kita tidak menjadi batu sandungan, melainkan selalu mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah akan firman Tuhan
di dalam Efesus 4 ayat 2-4 berikut ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan kami atau yang menyegarkan kembali akan keberadaan diri kami. Meskipun mungkin kami ada dalam serba kekurangan, tapi kami harus tetap merasakan kaya dalam kemurahan hati-Mu yang ada pada diri kami, dengan dasar iman percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa bagi mereka yang menderita akibat berbagai macam gangguan, sakit, penyakit apapun juga. Kiranya Tuhan tolong mereka, termasuk bagi mereka yang menderita akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah mereka. Mujizat kesembuhan-Mu pasti terjadi atas mereka juga, sebagaimana terjadi kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau berharap dan berserah diri kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.